Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Talqin itu asalnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya wirid itu disebut dengan thariqat, yaitu rawinya hadis Sayyid bin Aus, Tobroni Ahmad Yusuf Karoni, yang bunyinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkin kalimat thayyibah ini kepada sahabat-sahabatnya untuk menjernihkan hati, mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan agar mereka bisa sampai ke hadirat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazar, At-Tabrani dan lain-lain dengan sanad yang baik atau hasan dari Sayyid bin Aus, dan dibenarkan oleh Ubadah bin Somit yang menceritakan, suatu hari kami pernah berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, apakah di antara kalian terdapat orang luar atau gharib atau ahlul kitab? Lalu kami, para sahabat menjawab, tidak ada, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menutup pintu dan berkata, angkatlah tangan kalian dan ucapkan, La ilaha illallah. Sayyid bin Aus berkata, kemudian kami mengangkat tangan kami sesaat dan mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak selain Allah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya sembari berdoa, segala puji hanya milik Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengutusku dengan membawa kalimat ini. Engkau memerintahku dengan kalimat ini. Engkau telah menjanjikanku surga atas kalimat ini. Dan sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, apakah kalian senang? Sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Kata orang lain mengatakan, jika mau berzikir itu diperintahkan untuk menutup pintu dan bertanya apakah ada orang asing. Setelah itu pejamkan mata. Itu maksudnya adalah agar tidak ada sesuatu yang dilihat selain Allah Subhanahu wa taala. Keterangan lebih lanjut dari hadis Sayyid bin Aus menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan talqin dzikir yang dilakukan secara berjamaah dan sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Berkaitan dengan talqin dzikir yang dilakukan sendiri-sendiri, Rasulullah SAW kepada para sahabat secara sendiri-sendiri. Yusuf Al-Qurani dan ulama lainnya dengan sanad yang sahih berkata, Ali radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW serta berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan terdekat kepada Allah yang termudah bagi hambanya dan yang paling utama menurut Allah. Rasulullah SAW menjawab, engkau harus mendawamkan Allah. Khairu maqul ana nabiyuna min qabli ilaha.
Dan la ilaha illallah berarti timbangannya. Sinyalnya turun. Betul sekali. Putus. Tunggu sabar aja sebentar ya. Nah, belum masuk. Sinyalnya Bu Haji. Kenapa? Sinyalnya. Oh, signal. Di mana-mana signalnya nggak beres. Gimana ya? Belum masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dilanjutkan. Ya, baik. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min badil mu'minin. Kita bersyukur, tiada waktu lagi untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan talqin zikir yang bisa menjadi pelebur dosa kita. Di bulan Ramadan ini banyak hikmah yang bisa dipetik di saat kita menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Allah berfirman dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal dzikra lidubayyina linnasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat, dan kitab. Kami turunkan az-zikri atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan, bahwa berkaitan dengan zikir, kenapa Al-Quran disebut az-zikri? Karena di dalam ayat tersebut, surat An-Nahl ayat 44, di situ disebutkan bahwa az-zikri adalah Al-Quran. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mohon maaf tadi menghilang cukup lama karena memang di sini sinyalnya muter ya. Alhamdulillah, berkaitan dengan kita sebagai murid yang telah mengamalkan zikir setiap saat, diperintahkan kita untuk mengamalkan zikir jahar, kalimat la ilaha illallah minimal setelah ba'da sholat 165 kali. Dan zikir khafi yang selalu kita amalkan, kita jeritkan dalam hati setiap saat, kapanpun, dimanapun, sampai akhir hayat kita.
Disitulah, di saat kita bisa menjaga amaliyah kita, insya Allah kita akan selalu mendapatkan tuntunan dan bimbingan daripada Syekh Mursyid. Insya Allah, di saat kita bisa mengistiqomahkan, karena menjadi sebuah rahasia, di saat kita telah mendapatkan talqin dzikir dan kita lupa atau lengah untuk merawatnya, kita tidak tahu rahasia ke depan. Apakah kita termasuk golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk bersama dzikrullah atau tidak? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dengan kita istiqomah menjaga amalan yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, wasilah daripada Syekh Mursyid. Di bulan Ramadan ini, sebelum saya memberikan statement hikmat ilmiah yang terakhir, saya akan berbagi kisah nyata tentang hikmah menjadi murid daripada Syekh Mursyid di saat telah mendapatkan talqin zikir, yang mana petunjuk tanda-tanda itu jelas bahwa pertolongan daripada Syekh Mursyid itu akan datang dikala muridnya membutuhkan. Alhamdulillah, sebelum bulan Ramadan, di waktu yang lalu, di tahun yang sebelum Ramadan ini, kami mendapatkan klien yang mana kasusnya adalah mendapatkan kasus tentang asusila. Disitulah tantangan bagi seorang pendamping hukum untuk membongkar atau menyelesaikan kasus tentang asusila itu sangat berat, karena susah membuktikan secara faktanya, membuktikan saksinya. Subhanallah. Akhirnya sang korban tersebut ditalqin zikir. Awalnya, kalau cerita begitu panjang, awalnya sangat ketakutan, trauma berat, menyampaikan bahwa orang itu sangat sakti, punya kemampuan tinggi, dan punya ketakutan yang sangat besar untuk menghadapi lawannya tersebut. Singkat cerita, si korban tersebut ditalqin zikir. Setelah mendapatkan talqin zikir, kita bimbing untuk mengamalkannya. Kejadian itu sebelum Ramadan. Dan tibalah waktunya kita di perjalanan yang sangat rumit sekali. Lebih dari 15-20 kali pertemuan dengan klien tersebut, dengan penyidik, dan lain sebagainya. Proses berjalan sampai ke ranah Polda. Dan ternyata lawan kita tersebut ada lawan yang sangat kuat. Subhanallah. Berikan kepada ikhwan yang menjadi korban tersebut mengamalkan sholawat Bani Hasyim. Ternyata di saat kita mendampingi beliau, lawan telah mempersiapkan bukti-bukti yang memang menurut kita bukti yang telah direkayasa itu setebal ratusan halaman. Dan subhanallahnya, di bulan Syawal, bulan Ramadan kita mendampingi terus, dan di bulan Syawal kami memutuskan untuk manakib di rumahnya. Manakib. Subhanallah, di bulan Syawal tersebut kita melakukan manakib di rumahnya. Dan ternyata
sadar tidak sadar, yang kita baca adalah Manqobah ke-33 tentang Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya, seorang wanita, dari pengkhianatan lelaki jahat. Tanpa sadar atau tidak sadar, kita membacakan karena bulan Syawal ya. Bacakan tentang Manqobah daripada Syekh Abdul Qadir. Subhanallahnya, ternyata kita begitu kepontal-pontal untuk menghadapi di penyidikan di Polda. Tapi akhirnya, Masya Allah, apa yang ada dalam Manqobah tersebut terjadi. Persis. Kalau dirunut kejadiannya hampir mirip. Silakan baca ulang nanti. Ya, persis. Kurang lebihnya demikian. Ternyata di saat kita sudah hampir tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut, ternyata betul di saat kita berikan kepada ikhwan yang menjadi korban tersebut, yang baru ditalkin, yang sebelumnya belum ditalkin, terus mengamalkan sholawat Bani Hasyim. Akhirnya ada berita dari penyidik bahwa si pelaku telah meninggal dunia. Padahal usianya masih muda. Itulah perjalanan kisah di saat menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Insya Allah genggaman pertolongan Syekh Mursyid akan datang kepada kita dimanapun kita membutuhkan, insya Allah. Terima kasih. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.